itu nggak ada apa-apa. Tetapi di deket pintu masuk ke dapur itu ya, sekelebatan tuh saya lihat ada orang masuk srek gitu loh. Hei, apa kabarnya semuanya? Kita lanjutkan cerita yang tadi malam ya. By the way, ini saya bikin video ini siang hari. Soalnya tadi malam kedinginan banget, super dingin. Ternyata tadi malam itu 12 derajat katanya. Saya lihat di weather, pantesan dingin sekali. Jadi saya pindahkan ke cerita siangnya, jadi agak sedikit terang lah gitu. Jadi ini menyambung cerita yang tadi malam ya. Sorry, itu ada kucingku Suki di belakang. Jadi kita kan bertiga udah malam hari ini, kita bertiga, saya dan dua pembantu saya. Dua orang staff lah, yang biasanya mereka, yang satu tukang bersih kamar, yang satu lagi tukang nyapu halaman. Kita bertiga ngobrol. Terus akhirnya saya ceritakan ke mereka kejadian-kejadiannya, dan mereka kaget sekali. Masa sih Pak sampai sekian begitu kejadiannya, serem bener ya Pak ya? Ya saya bilang memang serem. Tapi juga salah satu dari kedua staff saya itu namanya Amin, dia cerita, Pak sebetulnya saya udah lama mengetahui hal ini. Saya akan ceritakan juga sesuatu kejadian yang menimpa saya dan teman saya, Mbak Nani, yang saya bilang kemarin itu ngejar seperti kayak ada perempuan datang, Nani itu Mbak Nani. Terus saya bilang, kenapa dengan Mbak Nani kok nggak ada yang cerita sama saya? Ya kita agak segan aja Pak cerita ke Pak Ben, nanti ganggu Pak Ben. Kita coba diam-diam aja, tapi kita coba meneliti apa yang terjadi. Jadi ceritanya pada suatu hari Nani ini ya, Mbak Nani ini, dia lagi nyuci piring sendirian, tamu lagi pada keluar semua. Waktu dia nyuci piring itu, di kuping sebelah kiri katanya itu ada seperti orang yang seperti suara nafas gitu ya, gitu ya. Cuman dia pikir, dia hanya kaget sedikit, tapi dia pikir mungkin angin kayak apa. Nah tapi ternyata beberapa detik kemudian itu suara nafas muncul lagi katanya dia. Mungkin 2 atau 3 kali gitu. Nah pada waktu suara napas itu muncul, itu mana ini noleh ke kiri gitu ya. Pada waktu dia noleh ke kiri, itu dia lihat ada seperti kayak ada orang ya, sosok orang ya di pojok sana, di pojok ruangan. Jadi pojok ruangan tamu ya, itu kan ruang tamu sama dapur kan dekatan gitu. Ruang tamu sana dia lihat ada orang berdiri, dia kaget, dia teriak, "Hei!" begitu kan. Nah waktu dia teriak "Hei!" gitu, itu dalam hitungan detik, kata menurut si Mbak Nani ceritanya, itu orang tiba-tiba udah di depan dia dan dia pingsan. Pada waktu dia pingsan itu, sebetulnya dia bukan pingsan, dia kemasukan. Dan dia teriak-teriak sendirian katanya. Nah, yang tahu dia teriak-teriak itu kebetulan si temanku ini, karyawanku ini pulang pas dia pulang gitu loh. Pas dia pulang dia dengar ada suara perempuan teriak-teriak di dapur. Jadi dia lari ke dapur. Dan lari ke dapur, dia lihat Mbak Nani itu udah di pojok dapur gitu ya. Dia kayak apa namanya? Kayak nempel di dapur gitu loh. Kayak nempel dapur tuh, matanya belalak gitu. Terus suaranya gitu kayak serak-serak gitu, wah gitu. Nah ini di sini seingat dia tuh ada busa, jadi nggak tahu ya apakah itu tekanan dari mana, tapi pokoknya ada busa keluar dari mulutnya dua. Terus si staffku ini dia coba pegang dan dia bisikan di kupingnya itu kalimat syahadat dan juga beberapa doa-doa, sampai akhirnya kurang lebih ada 5 menit loh. Itu menurut cerita dia tuh si Mananinya kejang-kejang dan dia lemes, dia kayak lemes gitu, terus kayak pingsan atau tertidur gitu. Nah karena dia panik, dia telepon teman-teman yang lain. Akhirnya ada tukang kebun katanya, tukang kebunnya lagi yang lainnya kan ada 2, kita punya tukang kebun, pada datang semua. Mereka coba meriksa dan akhirnya didatangkanlah seorang
bukan kiai sih, tapi kayak ada orang yang tukang ngaji gitu ya, yang udah lama di masjid, sering doa di masjid dan segala macam. Akhirnya dia datang dan dibacakan doa-doa sampai akhirnya Mbak Nani itu pulih kembali. Nah, ini ceritanya Mbak Nani ini ceritanya kayak gitu tadi. Jadi dia lagi nyuci piring, dia dengar ada 3 kali bisikan di nafas bisikan di kuping kiri. Dia nengok, dia lihat ada sosok laki-laki yang sedang berdiri di sana mendekatinya dan sampai dia pingsan. Jadi si Pak Kiai itu bilang gini, si tukang haji itu dia bilang, bagaimana kalau malam hari ini kita adakan sembayangan. Rencananya mereka mengadakan sembayangan di sekitar villa itu. Tapi pada malam harinya, pada sore harinya, setelah kejadian itu ternyata 2 tamu yang lagi itu 4 tamu yang datang yang lagi sewa itu masuk ke hari kedua itu mengatakan kepada staf kami bahwa mereka udah nggak sanggup, mereka mau keluar dari situ, ada something yang not right. Jadi itu salah satu daripada sekian banyak sewa yang dibatalkan oleh tamu. Mereka panik kan, wah gimana si tamu-tamu ini juga agak marah-marah juga, dia akhirnya pergilah kisahnya. Nah, ini salah satu problem yang dilaporkan ke saya bahwa tamu yang booking cancel. Ternyata karena itu cerita yang itu tadi dikit ya, salah satu daripada cerita yang mistis yang pernah terjadi pada waktu itu. Ini si Amin ini, si tukang kebun ini, dia pernah lagi bersihin kebun sore-sore gitu. Itu seperti dari dia lihat di lantai kedua tuh, itu seperti kayak ada orang manggil-manggil gini gitu. Dia lihat, kok ada orang ya di atas ya, tapi bukan tamu, dia bilang. Oh, kayak orang kita gitu, siapa gitu. Tapi dia bergidik gitu ya, maghrib kan ya. Tapi dia lihat nggak ada lagi, hilang. Jadi cuma sebentar aja, jadi di balik korden gitu. Jadi ini kan jendela yang menuju ke taman, terus ada kordennya kan. Di balik korden itu dia lihat ada orang sih kayak gini, nyawe gitu kan. Dia bilang, ya Allah, dia bilang, ya pun ada apa itu. Terus udah dia bersihin, dia bersihin gak lama, dia cepet-cepet aja bersihkan, selang untuk menyiram tanaman juga dia gulung rapi segala macem. Terus dia keluar untuk pulang gitu kan. Waktu dia pulang itu, sebelum dia tutup gerbang itu dia sempat ngelirik ke atas. Itu di atas, di kamar atas yang kamar saya ini sebetulnya. Itu kembali dia lihat, itu ada perempuan begini-gini, kayak selamat tinggal gitu atau gimana, pokoknya gini, gerakan tangan itu kelihatan begini. Tapi itu kan hanya merupakan kayak siluet ya, kayak bayangan, tapi jelas. Itu dia cepet-cepet lari. Itu salah satu dari cerita dari kejadian mistis yang pernah terjadi. Salah satu lagi, sebelum saya lupa, kita kan punya kolam renang ya. Kolam renangnya itu kan warnanya biru bersih gitu kan. Itu pernah 1 minggu kolam renang saya itu berubah menjadi air kubangan lumut itu loh, hijau dan kotor dan bau amis. Itu udah dikuras terus dikasih chloride, dibersihkan, diisi air lagi jernih. Malamnya pagi itu air udah berubah menjadi hijau kotor. Itu nggak tahu kenapa, ya mungkin ulahnya mereka salah satunya, tapi serem juga ya. Kolam renang yang cukup besar gitu, itu bisa berubah dalam 1 malam, langsung jadi kotor dan bau amis begitu. Itu terus berlanjut beberapa kali itu kejadian seperti itu. Jadi cerita ini saya nggak tahu ya. Saya tahunya setelah kita ngumpul-ngumpul ini, kalau enggak juga nggak ada yang tahu. Jadi saya akhirnya inisiatif untuk besok saya mau panggil semua staff untuk agar supaya mereka lebih interaktif lagi ke saya tentang hal-hal aneh yang terjadi di villa ini gitu. Bukan hanya tentang hal-hal gaib, tapi saya minta mereka untuk menceritakan apa aja masalah yang ada di villa itu, harus diceritakan langsung saya, jangan dicoba dipecahkan sendiri begitu. Jadi malam itu kita cerita. Nah, akhirnya pada kira-kira jam 10:30 nih kita udah kecapean semuanya nih, udah ngobrol panjang lebar, ngopi udah berkali-kali, ngerokok udah berkali-kali. Kita semua tidur. Nah, waktu kita tidur itu
Saya bilang sama dua staf ini, kamu tidurnya di bawah sini, saya biar tidur di atas. Kalau bisa di sofa di sini, jadi saya ingin tahu apakah akan ada kejadian atau tidak. Saya tidur di kamar. Malam itu tidak terjadi apa-apa. Bahkan sampai pagi semuanya tenang ya. Akhirnya pagi-pagi kita bangun, kita bersih-bersihkan, kita bicara, kita ketawa-tawa, nggak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya mereka juga pulang. Saya pikir kayaknya kok satu malam belum cukup. Akhirnya saya bilang sama mereka, coba besok malam kamu di sini lagi ya, kita bertiga lagi di sini. Sekarang kalau mau pulang ya pulang aja. Mereka bilang ya, mereka setuju dan mereka pulang. Kira-kira jam 10 pagi itu teman saya yang orang pintar itu datang. Terus dia datang, kita ngobrol sedikit aja, tapi dia langsung menyiapkan beberapa alat-alat yang memang dia harus siapkan, dan dia ambil air wudhu. Terus dia bilang, Pak, saya mau langsung berinteraksi dengan yang ada di sini. Jadi dia bilang saya akan lakukan siang ini nanti 3 sesi Pak, siang, sore nanti maghrib, dan nanti malam jam 12 kita harus tuntaskan malam hari ini juga. Dari itu kan mulai siang ya, dilakukan siang, sore hari dilakukan. Dia masih belum bicara apa-apa ke saya, belum menceritakan apa-apa. Saya diamin aja biar dia menyelesaikan tugasnya. Terus begitu kira-kira habis maghrib, setelah kita semua sholat bareng, dia panggil saya ke kamar. Terus dia mulai cerita bahwa pertama dia tanya dulu, Pak Ben, dulu waktu beli tanah ini sebelum dibangun, Pak Ben tahu riwayat tanah ini? Aku bilang enggak juga ya, karena yang saya beli tanah dari sebuah keluarga, kelihatannya aman, dokumennya semua aman. Itu yang saya pikir paling penting. Harganya cocok, saya beli. Oh begitu, dia bilang. Saya bilang, kenapa? Begini Pak, dia bilang, tanah ini aslinya dulu adalah tanah kuburan gitu. Nah, merupakan kuburan keluarga ternyata. Jadi ini satu keluarga, setiap kali salah satunya meninggal dikuburkan di situ, meninggal dikuburkan. Memang keluarga ini keluarga yang cukup punya ya, artinya tanah seluas ini dihuni oleh sebuah keluarga, suami istri dan anak-anaknya. Tetapi pada waktu itu si bapaknya itu ini ada satu kejadian tragis yang terjadi di tanah ini sebetulnya. Sebab pada waktu itu bapaknya itu meninggalnya tuh ternyata dibunuh. Entahlah ceritanya bagaimana, pokoknya matinya tuh tragis, meninggalnya tragis, dan dikuburkan di sini. Si ibunya ini luka parah tetapi masih selamat, anak-anaknya juga masih selamat. Sampai akhirnya ibunya itu meninggal, dan anak-anaknya ini mendiami, ada 3 anak di situ, 2 laki dan 1 perempuan, mendiami tanah dan rumah-rumah di sini. Karena si ayah itu meninggal tanpa meninggalkan wasiat ternyata, dan ketika ibunya meninggal sebenarnya terjadi perebutan harta, perebutan tanah ini antara 2 laki-laki itu dan si anak perempuan ini. Anak laki yang nomor 2 ini ternyata ingin menguasai seluruh tanahnya dan melakukan hal yang tidak terpuji. Kakak yang paling tua itu dia bunuh. Nah, adiknya yang perempuan itu dia mau bunuh tapi tidak berhasil. Jadi si adik itu lari menghindari kejaran kakaknya nih. Ini kakaknya udah kemasukan setan bener. Ceritanya si teman saya yang ini, kejadiannya yang flashback yang dia bisa lihat demikian. Jadi si kakak itu dengan parang dia mengejar-kejar si perempuan ini yang paling kecil, akhirnya kena dan terbunuh. Nah, jasadnya perempuan ini, anak ini,
itu dicemplungin ke dalam sumur. Sumurnya itu posisinya ada di samping dapur yang sekarang. Di situ udah ditimbun. Dan dia cerita ke orang-orang bahwa kakak dan adiknya pergi merantau entah kemana, jadi mereka tidak akan balik lagi, dan sekarang tanah ini dia yang tinggalin, padahal sebetulnya dia yang bunuh keluarga ini. Nah, singkat cerita begitu ya, kita juga nggak tahu bagaimana ceritanya dengan si anak yang membunuh ini, tetapi arwah-arwah mereka itu sekarang bergentayangan di tanah itu berpuluh-puluh tahun sampai sekarang mereka di situ. Ternyata mereka belum tenang sebelum dilakukan ritual kali ya, kita juga nggak tahu. Tapi hal-hal yang muncul di rumah ini, yang keadaan yang muncul sebetulnya adalah efek kejadian daripada imbas kejadian daripada kejadian yang dulu itu. Jadi mereka merasa tidak tenang dan mereka merasa terusik, khususnya si perempuan ini. Dia merasa terusik bahwa kenapa ini tanah saya kok dibangun tanpa persetujuan dari mereka. Nah, ternyata yang punya tanah ini, yang menjual tanah ini ke saya, ini adalah salah satu turunan daripada si laki yang sisa itu, yang muduh itu. Nah, mereka kurang bagus juga, mereka tidak cerita ke saya secara detail. Saya juga nggak bisa ya ke dia sekarang mengatakan bahwa kenapa tidak memberitahukan cerita yang dulu. Orang tanah ini udah saya beli dan udah saya bangun kan, udah punya saya. Jadi, dan cerita itu udah lama. Jadi saya pikir kok percuma ya ke menanyakan ke mereka lagi gitu. Jadi yang paling penting sekarang adalah mengatasi masalah ini bagaimana secara tuntas. Terus menurut teman saya yang orang yang tahu ini, dia bilang begini, gini aja Pak, kita mengadakan ritual malam ini, saya coba panggil dan saya coba bicarakan ke beliau ini bahwa ini sekarang sudah miliknya Pak Ben, dan kalau mereka mau maka akan ditenangkan untuk menuju ke alam yang semestinya. Kita akan mengadakan sembayangan Pak, ngajian malam ini, tapi setelah saya melakukan ritual terakhir saya. Jadi waktu sore hari menjelang maghrib itu, teman saya akhirnya melakukan ritual yang terakhir, yaitu mencoba berkomunikasi dengan para arwah ini dan sekaligus mencoba membawa mereka ke alam yang sepatutnya bagi mereka ya. Nah, pada waktu sore itu seperti biasa tidak terjadi apa-apa, dan kita mengadakan pengajian seperti umumnya, pengajian untuk menetralkan keadaan dan segala macamnya. Dan ketika teman saya itu terakhir membersihkan dapur, ya istilahnya membersihkan tuh menetralkan area dapur itu, Mbak Nani tiba-tiba kambuh lagi. Padahal dia di kamar yang di sebelah sana lagi mau noto-noto tikar dan lain-lainnya, itu tiba-tiba dia jatuh dan dia kejang-kejang kayak orang ayan ya, kayak orang ayan. Cepet-cepet teman saya datengin dia dan ditanya ini siapa, dan ternyata ini adalah yang dalam badan ini adalah arwah si wanita yang tadi itu. Itu sebenarnya sedih sekali karena si Mbak Nani ini nangis terus ditanya apakah sudah siap untuk berangkat menuju ke alam yang baru, alam yang tenang, dan dia bilang dia siap. Dan dia juga memohon maaf, dia nangisnya itu sebenarnya memohon maaf kepada saya, khususnya yang punya, bahwa telah menyusahkan diri saya selama ini. Begitu juga dengan tamu-tamu yang lainnya. Terus gitu, tapi dia juga sedih, dia sangat sedih memikirkan keadaan kedua orang tuanya yang telah dibunuh dengan keji oleh kakaknya yang laki itu. Singkat cerita akhirnya dinetralkan dan diselamatkan, dinetralkan, dikirimkan doa-doa sampai akhirnya lepaslah dia. Tahu nggak, waktu terakhir kita habis melakukan sholat
malam, Isya dan pengajian dan pembersihan dapur dan lain-lainnya, itu udara di villa kayak push, kayak so peaceful, tenang banget. Kita semua kayak relief itu, yang tadinya tuh ada beban takut, beban apa gitu ya, atau beban nggak enak gitu di dalam hati itu, kita semua kayak saling lihat-lihatan. Saya juga ngeliat sama si Amin, teman saya, terus tukang kebun saya Pak Jali juga, saya ngeliatin ke dia, terus kayak semua orang pada ngeliatin saya, kayak kita menang gitu loh. Bukan sih kita menang sih, kayak ya ampun gitu, kayak lega bener gitu. Udaranya tuh kayaknya padahal biasa aja, sama aja, tapi kayak tenang banget gitu, semuanya tenang. Akhirnya kita ya udah selesai, sampai itu cukup larut malam, sampai kira-kira jam 11 malaman loh kita di situ semua malam, sampai malam gitu. Akhirnya mereka semua pada pulang dan kita semua bersyukur juga bahwa ini semua telah selesai, semoga selesai. Tapi teman saya yang orang pintar itu bilang, selesai Pak, sudah selesai. Saya hanya terus akan melakukan doa sampai tuntas, sampai betul-betul mereka itu masuk ke alamnya mereka, insya Allah, katanya begitu. Dari semenjak itu memang tidak ada apa-apa. Saya tinggal di daerah itu kira-kira 10 harian lagi sebelum saya pulang ke Australia, setelah semuanya aman dan tentram. Dan hari-hari terakhir sebelum saya pulang ke Australia, kita juga sudah menerima tamu yang baru lagi. Saya udah buka kan ya, bookingan, dan juga udah langsung masuk. Kebetulan yang masuk adalah orang lokal kalau nggak salah lagi itu ya, family lokal, iya betul, dari Jakarta, suami istri sama 2 anaknya. Oh, mereka bahagia banget. Terus 2 malam saya cek mereka bahagia, berarti ini aman. Terus akhirnya saya pulang ke Australia, dan sampai detik ini ternyata alhamdulillah memang bersih, tidak ada apa-apa, dan aman deh. Sewaan villa saya pun juga berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Semuanya happy aja. Jadi itulah salah satu cerita yang terjadi pada saya dan tempat tinggal saya di Jawa. Jadi kurang menyenangkan awalnya, tapi alhamdulillah sekarang kita semua happy dan bisnis berjalan dengan lancar. Semoga semuanya kita juga berjalan dengan lancar. Bagi semua sahabat-sahabat band di sana yang mendengarkan cerita ini adalah cerita yang benar-benar terjadi. Sengaja saya simpan tempatnya agar supaya tidak terlalu memfokuskan kepada tempatnya. Semoga kalian semua di sana senang mendengarkannya. Nanti ada beberapa video lagi yang akan saya unggah tentang pengalaman pribadi, yang ada yang mistis juga, kebanyakan mistis ya. Tapi semoga itu akan membawa suatu ini hanya sebuah entertainment aja ya, sebuah cerita yang mungkin kalian bisa mendengarkan dan menyimak, dan semoga menjadi suatu entertainment yang baik bagi kalian. Oke, sampai ketemu lagi. Salam sejahtera bagi semuanya. Sehat-sehat selalu, jangan ada yang sakit ya kena virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.